Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat beraktivitas. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke lah teman-teman, jadi hari ini saya mau review kembali sama teman-teman bagaimana performa buah sawit bibit cabutan pada buah putaran terakhir atau buah yang sering kami bilang buah ujung ya teman-teman, yang buahnya biasa pada putaran kedua dan putaran ketiga. Jadi di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas, selain bibit cabutan ini buahnya sering mengalami trek, juga buah sawit cabutan ini banyak genetiknya ya teman-teman. Yang sudah saya alami bahwa buah yang putaran terakhir itu kebanyakan buahnya seperti buah landak ya teman-teman, durinya panjang-panjang. Dan tandanya semakin ke ujung semakin mengecil ya teman. Hampir di setiap pokok yang saya temui seperti itu. Memang untuk buah putaran pertamanya untuk bibit cabutan ini sangat besar ya teman-teman. Boleh dikatakan sangat besar, tapi pada buah putaran terakhir itu yang saya jumpai selama saya menanam bibit cabutan itu, putaran terakhir atau putaran kedua dan ketiga itu kebanyakan semakin terakhir putarannya semakin mengecil teman-teman, buah ujungnya semakin mengecil. Oke lah teman-teman, biar jelasnya supaya kita tidak gagal paham, lebih baik kita saksikan langsung pada pohon sawit tersebut. Di depan kita ini untuk sawit cabutan ya teman-teman, nanti saya akan perlihatkan sama teman-teman yang mana buah sawit putaran pertama dan yang mana buah sawit putaran terakhir, biar kita tahu membedakannya. Di sini silakan teman-teman lihat performa buah putaran terakhir yang mana buahnya semakin mengecil ya teman. Silakan teman-teman lihat. Ini termasuk putaran terakhir teman-teman. Dan juga durinya, silahkan teman-teman lihat, durinya panjang-panjang teman-teman. Dan buahnya ini sekitaran 3, paling kencangnya 5 kilo ya teman-teman. Satu janjangnya itu sekitaran 5 kilo, itu paling besar teman-teman. Tapi untuk buah putaran pertama dulu memang besar teman-teman. Tapi semakin ke ujung buahnya semakin mengecil ya teman-teman. Kita lihat lagi. Seperti ini ya teman-teman, yang buah putaran pertamanya. Silahkan teman-teman lihat, ini baru mengeluarkan buah ya teman. Jadi ada buah putaran pertama seperti yang di bawah ini buah putaran pertama, dan yang di atasnya lagi itu termasuk buah putaran terakhir ya teman. Silahkan teman-teman lihat, yang di atasnya itu buah putaran terakhirnya semakin mengecil teman-teman. Hampir setiap pokok seperti itu ya teman. Dan yang ini lagi silahkan teman-teman lihat, juga buahnya kecil teman-teman. Ini termasuk buah putaran terakhir ya teman-teman, semakin mengecil teman-teman. Dan di sini silakan juga teman lihat untuk buah putaran terakhirnya supaya kita lebih jelas. Semakin ke atas itu semakin kecil teman. Ini termasuk putaran terakhir ya teman. Karena kalau untuk putaran yang pertama itu memang untuk buahnya agak lumayan ya teman, seperti ini tadi buahnya padat. Tapi pas setelah putaran terakhir kebanyakan buah sawit cabutan ini buahnya semakin mengecil teman. Seperti ini ya teman. Dan juga untuk bibit cabutan ini yang saya temui seperti yang teman-teman lihat, bahwa yang sudah saya bilang untuk buah sawit bibit cabutan ini banyak genetiknya teman-teman. Jadi yang seperti teman lihat bahwa sawit saya ini sudah hampir memasuki umur 10 tahun ya teman, 9 tahunan lebih ya teman. Silakan teman lihat, semakin
tua umur dari sawit bibit cabutan itu buahnya semakin berkurang teman-teman. Ini kosong teman-teman. Dan ini yang seperti saya bilang tadi, semakin ujung itu buahnya semakin mengecil teman-teman. Ada buahnya tapi kecil teman, sama dengan seperti yang di sebelah sana. Itu semakin putaran terakhir semakin mengecil teman-teman. Karena dulu saya tanam sawit ini pada tahun 2014 ya teman, akhir dari tahun 2014 teman. Dan sekarang sudah memasuki 2024 ya teman, jadi 9 tahunan lebih teman. Di umur 9 tahunan lebih itu buahnya semakin berkurang ya teman. Tidak sama dengan waktu di umur 4 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun itu buahnya memang ya teman, untuk bibit cabutan ini boleh dikatakan lebih kurang dengan bibit unggul ya teman. Buahnya bagi yang bagus teman. Tapi di umur saat ini buahnya silahkan teman-teman lihat, semakin tinggi batangnya buahnya semakin tidak ada teman-teman. Dan juga walaupun ada itu buahnya kecil teman-teman. Seperti yang teman lihat, ini untuk buah putaran terakhir ya teman. Itu buahnya semakin mengecil teman. Disinilah saya mengatakan bahwa buah sawit cabutan ini semakin putaran terakhir buahnya semakin mengecil teman-teman. Inilah ciri khas dari bibit cabutan ya teman. Seperti ini. Itu buahnya tidak terlalu besar ya teman. Paling yang seperti ini sekitaran 7 kilo sampai 8 kilo ya teman. Seperti yang teman lihat, ini kosong teman-teman. Pada umur semakin tua itu buah sawit cabutan ini semakin berkurang teman-teman. Seperti yang teman lihat di sini juga sama, untuk buahnya itu ada berapa janjang ya teman? 1, 2. Kita cek berapa janjang di atas pohon ini ya teman, untuk buahnya. Cuman ada di 2 janjang ya teman untuk buahnya yang satu pokok ini. Nah inilah teman-teman contohnya, ini sisipan teman-teman. Ini sekitaran umur 5 tahun ya, ini sekitar umur 5 tahun ya teman, sisipan saya dulu. Karena dulu saya nanam banyak yang musnah dimakan babi ya teman, jadi saya sisip jadi di sini umur sawitnya sekitaran 5 tahun teman. Silahkan teman-teman lihat, di umur 5 tahun memang untuk bibit cabutan ini buahnya cukup lumayan teman-teman. Seperti yang teman lihat di depan kita ini, buahnya keliling teman-teman. Cukup lumayan buahnya di umur 5 tahun ya teman. Sama dengan di depan kita ini, sisipan juga teman. Di umur segini buahnya memang lumayan teman-teman. Keliling seperti ini ya teman. Keliling buahnya. Sama di depan kita ini juga di umur sekitaran 5 tahun teman. Tapi silakan teman-teman lihat yang saya bilang tadi, bahwa buah putaran terakhir itu semakin mengecil. Inilah contohnya teman. Ini buah terakhir ya teman, karena buah yang putaran pertama itu habis teman. Jadi ini hampir memasuki trek teman. Cuman yang ada di pohonnya berapa tandanya teman? 1, 2, 3. Cuman ada 3 janjang ya teman. Untuk satu batang ini buah putaran terakhirnya cuman 3 tandan teman. Buah ujung seperti yang saya bilang, bahwa buahnya semakin putaran terakhir semakin kecil, dan durinya seperti yang teman-teman lihat, ini durinya panjang-panjang ya teman, seperti duri landak, durinya panjang-panjang teman. Buahnya juga tidak terlalu padat ya teman. Padahal di buah yang putaran pertama itu memang buah untuk sawit ini padat teman-teman. Boleh dikatakan tidak ada duri yang seperti ini ya teman. Tapi putaran terakhir silahkan teman lihat langsung, untuk buahnya itu semakin kecil semakin kempes teman-teman.
Silahkan teman-teman lihat, ini buah yang terakhir semakin kempes teman, seperti ini. Buah terakhirnya itu semakin kempes dan durinya panjang sehingga tidak berbobot teman, buahnya tidak padat. Nah, yang saya bilang bahwa genetik dari buah bibit cabutan ini bermacam-macam ya teman. Pada buah putaran terakhir itu kebanyakan buahnya semakin putaran terakhir semakin mengecil, buahnya kempes-kempes dan tidak berbobot ya teman. Yang sudah saya bilang sama teman-teman, untuk buah putaran pertama itu memang untuk bibit cabutan ini boleh dikatakan buahnya besar teman dan berat. Tapi pas putaran terakhir buahnya semakin mengecil teman. Oke lah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf, di video saya ini bukan maksud saya mengajari atau memasarkan bibit unggul ya teman-teman, menjualkan bibit unggul. Tapi ini semua saya ingin berbagi sama teman-teman sedikit dari pengalaman saya sendiri yang sudah nyata, dan saya juga menanam bibit cabutan teman. Di sini bisa kita pahami dan kita dalami mana yang baik untuk keberhasilan kita nanti di masa depan. Oke lah teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya.